Sudah, Pak. Ya. Karena ini nanti hasil rekamannya diunggah ke YouTube, nanti menjadi tugas UAS. Ya. Nanti presentator tugas tambahannya juga adalah mencatat nama-nama mahasiswa yang sampai akhir perkuliahan Zoom itu tidak ikut, ya, dicatat ya nanti ya. Nama lengkapnya nanti disetorkan ke saya. Baik, sambil jalan ya. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya, meskipun masih via virtual ya. Oh, sebentar saya ambil kitabnya dulu. Ini hadis kelima ya. Ya, presentator ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi kita langsung saja ke materi biar cepat. Yang pertama adalah tentang tata bahasanya ya. Yang dibahas pada siang hari ini adalah pagi menjelang siang adalah maklum majhul dan lazim muta'adiyah. Iya, Pak. Ya. Maklum majhul dan lazim muta'addi. Jadi sekali lagi karena memang kalian ini bukan asli prodi bahasa Arab ya. Jadi dengan adanya mata kuliah bahasa Arab paling tidak itu penekanannya adalah di kalau di bahasa Inggris itu di readingnya, reading. Ya, kalau istilah bahasa Arab itu adalah maharoh kiroah, di kemampuan membacanya. Ya. Dan membaca itu tidak bisa dilepaskan dari tata bahasa. Ya. Jadi cukup satu maharoh saja. Saya langsung ke maklum dan majhul. Penting untuk kita tahu tentang konsep maklum majhul karena nanti dari sana kita bisa tahu mana-mana kata yang perlu kita artikan atau terjemah secara pasif dan mana-mana kata yang kita perlu artikan secara aktif. Ya. Dan mudahnya untuk kita bisa untuk kita bisa tahu apakah sebuah fiil itu disebut maklum atau majhul adalah yang kita jadikan patokan itu adalah fiil majhulnya, ya, konsep majhulnya, ya. Ketika harokatnya itu mengikuti kaidah majhul, maka dia tergolong fiil majhul. Kalau tidak, maka maklum. Ya, muncul pertanyaan, Pak, kalau seandainya kita dihadapkan pada teks yang tidak berharokat, maka pertimbangannya adalah makna. Ya, pertimbangannya adalah makna. Contoh gampangnya misalkan seperti mana ya? Seperti ini di dalam syarah hadis ini ya. Di dalam syarah hadis ini ada di syarah hadis di paragraf awal itu ada kata-kata idza fu'ilat ala khilafis syar'i. Idza fu'ilat ala khilafis syar'i takunu mardudatan. Ya. Jadi itu kenapa kok dibaca majhul ya? Kenapa fa'ain lam itu fiilnya itu dibaca majhul? Karena pertimbangannya makna ya. Kalau kita baca maklum fa'alat misalkan ya. Kalau kita baca fa'alat
Ya, setelah fa'ain lam itu ada ta. Itu istilahnya adalah ta'nis sakinah. Yang artinya bahwa subjek dari fa'alat itu harus perempuan. Ya. Kalau seandainya kita paksakan baca fa'alat, maka secara makna juga tidak sambung, nggak nyambung ya. Jadi kita wajib membacanya fu'ilat yang subjeknya itu adalah kembali ke al-ibadat, ya, ke lafadz al-ibadat itu. Itu salah satu contoh ketika kita dihadapkan pada teks yang tidak berharokat. Jadi pertimbangannya adalah konteks kalimat atau siyakul kalam kalau istilah bahasa Arabnya. Itu tentang maklum majhul. Yang selanjutnya adalah tentang lazim dan mutaaddi. Ya. Tentang lazim dan mutaaddi itu cara kita untuk mengetahui itu adalah dengan mempertimbangkan makna dari fiil tersebut. Ya. Apakah makna dari fiil itu Wardah, mic-mu dimatikan Wardah. Wardah. Halo Wardah. Ya. Pertimbangannya adalah dari sisi makna. Ya. Ketika artinya itu bisa dipasifkan, maka dia tergolong mutaaddi. Kalau tidak, dia lazim. Ya, itu. Di sini banyak contohnya. Misalkan kalau di dalam hadis itu ada ahdata, misalkan ya. Itu. Lalu ada fu'ilat tadi, cuma ini sudah dimajhulkan ya. Itu. Kalau yang lazim itu contohnya misalkan dalam syarah arba'innya itu ada fazana ya. Jadi secara makna itu tidak bisa dipasifkan ya, itu. Nah, itu sementara gambaran secara umum saja agar kita tidak berlama-lama di Zoom ya. Saya sekarang lanjut ke presentator. Saya ingin bertanya, apakah ketika proses menerjemahkan itu ada kesulitan tidak? Atau proses membuat konsep tata bahasa? Kalau nggak ada, saya lanjut ke audien. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke audien. Mungkin dari audien ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, ya, terkait dengan tata bahasanya, atau hadis atau syarahnya, atau wacana keilmuan dari hadis kelima ini. Silakan, bebas bertanya. Saya tunggu 7 detik dari sekarang. Sepertinya paham semua ya, alhamdulillah kalau paham. Ya, paham semua sepertinya. Ya, pinter-pinter ini mahasiswanya. Amin. Ya, amin melolo tajur. Ya, amin melolo tajur pada bayi. Ya. Jadi ini ya, kelompok 3 ini sudah bagus ya, sudah mengerjakan sesuai dengan aturan, waktunya juga tidak sampai kelewat ya. Saya harap ke depannya kelompok 4 dan seterusnya itu bisa seperti kelompok 3. Ya, jangan sampai seperti kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 itu tidak ada harapan mendapat A. Ya. Nggak bisa dapat A kelompok 1 2 itu. Ya. Bahkan kemarin alasannya itu kan ada yang karena hadis dan syarahnya itu, khususnya syarahnya yang tidak berharokat itu kenapa kok nggak dikerjakan? Alasannya karena sudah mencari di internet. Ya. Dan saya sampaikan kan bahwa kitab ini yang menerjemah secara utuh di Indonesia itu baru saya. Jadi saya itu penterjemah pertama, penterjemah tapi orang tersebut sibuk. Nah, sibuk itu terus dia mandek.
tidak ada usaha lain. Ya, itu. Toh misalkan kalau sulit itu kan sudah ada tawaran, ya. Misalkan ini satu kelompok berdua, Hairun Aulia sama Faiz Alauddin, ya. Jadi misalkan kalau nggak mampu beli buku seharga 50.000 kan bisa iuran sebetulnya. Ya, jadi ojo medit ke ilmu sampean. Buku itu bisa diwiskan, ya. Itu. Jadi kelas kelompok 1-2 itu kemarin medit itu. Ya. Ya, itu ya sementara. Dan ini perlu saya informasikan juga sebagai ikhtiyat sampean, sebagai kehati-hatian, bentuk kehati-hatian. Di kelas sebelumnya, ya, dengan mata kuliah yang sama, bahasa Arab, itu saya hari ini sudah tidak meluluskan satu anak. Ya, sudah tidak meluluskan satu anak. Ya, karena dia lalai dari tugas. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi jangan sampai kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 1 dan 2 itu terjadi pada kelompok selanjutnya. Karena kalau itu terjadi pada kelompok selanjutnya, maka seketika itu tidak ada revisi. Ya. Di kelompok 1 dan 2 itu saya masih berbaik hati. Ya. Tapi untuk kelompok selanjutnya itu sudah tidak ada revisi, langsung tidak saya luluskan. Itu. Ya. Jadi perlu dihati-hati, ya. Saya itu sebenarnya tipikal orang yang mudah kasihan,